Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian relasi dan fungsi dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ciri relasi dan fungsi dengan benar. Oke, silakan siapkan alat tulisnya. Mari kita simak video berikutnya. Oke, coba kalian perhatikan bagan keluarga berikut. Di situ terdapat Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Beliau memiliki 4 orang anak, yaitu, perhatikan, Sulastri, ini adalah anak Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Kemudian Idris, Halim, Thohir. Sedangkan menantunya ada Adim, Mai, Ririn, dan Fatimah. Anak dari pasangan Adim dan Sulastri adalah Wafi. Anak dari pasangan Idris dan Mai ada Faisal, Alu, Rizky. Anak pasangan dari Halim dan Ririn ada Alvin, Najwa. Terakhir ada pasangan dari Thohir dan Fatimah yaitu Suci. Coba kalian buat himpunan dari bagan di atas. Ada banyak himpunan. Contohnya nih, misalkan Bapak Maduri dan Ibu Marhawi itu adalah himpunan A. Himpunan A ini mempunyai anggota, mempunyai anak. Ayo, anaknya siapa aja tadi? Iya, Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Nah, ini dapat dinyatakan dengan himpunan. Perhatikan. Nah, perhatikan di sini. Himpunan A, anggotanya adalah Sulastri, Idris, Halim, Thohir. Ayo, himpunan apa lagi yang bisa dinyatakan? Nah, himpunan B, Alvin, Najwa. Kira-kira himpunan apa ini? Iya, betul sekali. Himpunan pasangan anak dari Halim dan Ririn. Halim dan Ririn ini misalkan menjadi himpunan B yang mempunyai anak anggotanya Alvin dan Najwa. Coba kalian cari dan tulis dalam buku latihan kalian. Terus apa sih kaitannya bagan ini dengan materi relasi dan fungsi? Kita akan mengetahuinya setelah melihat slide selanjutnya. Apakah relasi itu sama dengan fungsi? Nah, kita akan bahas di sini. Perhatikan diagram panah berikut. Seluruh anggota tepat mempunyai pasangan satu di anggota B. Yang kedua, hanya satu anggota A tapi mempunyai semua pasangan di anggota B. Mana yang relasi, mana yang fungsi? Jadi, kan Bapak definisikan relasi itu hubungan, pemetaan hubungan. Kembali ke slide sebelumnya ya. Oke,
Perhatikan di sini nih. Ini adalah relasi atau hubungan. Jadi relasi itu hubungan. Jadi bisa dikatakan ini adalah relasi keluarga, hubungan keluarga. Namun di sini ada juga yang berupa fungsi. Apa contohnya? Perhatikan. Sini. Adim dan Sulastri hanya memiliki satu anak, yaitu Wafi. Adim memiliki anak namanya Wafi, Sulastri juga memiliki anak namanya Wafi. Kemudian ada fungsi lain di sini. Thohir Fatimah mempunyai anak Suci. Dia hanya punya satu pasangan. Thohir pasangan suci atau Thohir orang tua suci, Fatimah juga orang tua suci. Beda lagi dengan ini, Halim, Ririn, ini anak Alvin dan Najwa. Maka Halim orang tua dari Alvin, Halim juga orang tua dari Najwa. Gimana? Sudah paham untuk relasi dan fungsi? Oke, kita next ke slide selanjutnya. Jadi kalau seperti ini, relasi atau fungsi? Setiap anggota A yang tepat memiliki pasangan satu di anggota B itu dinamakan dengan fungsi. Nah, jadi kalau udah punya pasangan, setiap anggota A tepat memiliki pasangan di B, satu pasang, jadi anggota A ini nggak nyabang. Jadi satu ini cuma A, dua ini cuma A, tiga ini cuma A, empat ya cuma A. Maka disebut dengan fungsi. Walaupun B dan C di sini tidak memiliki pasangan. Berarti ini apa ini? Iya, betul sekali. Apa? Relasi. Kenapa kok dinamakan dengan relasi? Karena ada anggota A yang memiliki lebih satu pasang. Lihat di sini. Anggota A yaitu satu punya pasangan dengan A, punya pasangan dengan B, punya pasangan dengan C. Nah, ini bisa dikatakan sebagai relasi. Jadi apa kesimpulannya coba? Apakah relasi sama dengan fungsi? Tidak. Setiap relasi belum tentu bisa disebut sebagai fungsi. Namun, setiap fungsi bisa dikatakan sebagai relasi. Oke, kita next, lanjut. Nah, dalam menyajikan relasi ada 3 cara. Perhatikan tabel di sini. Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Ini relasi ya, karena dia menyukai 2 pelajaran. Berarti dia nanti punya 2 pasangan. Abdul suka matematika, Abdul juga suka IPA. Ini dapat dinyatakan dalam yang pertama, diagram panah. Seperti apa sih diagram panah? Perhatikan. Nah, ini contoh diagram panah. Jadi dari tabel ini dimasukkan ke dalam sebuah diagram dan dihubungkan dengan sebuah garis. Contohnya nih Abdul. Abdul menyukai matematika, Abdul menyukai IPA sesuai dengan tabelnya, permintaannya. Atau Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Perhatikan, Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Cara yang kedua yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Gimana itu? Seperti ini, pasangan awalnya apa? Abdul dengan matematika, maka pasangan kedua Abdul dengan IPA, berurutan. Budi dengan IPA, Budi IPS, Budi kesenian. Itu yang dinamakan dengan pasangan berurutan. Tidak cakap-cakap seperti ini. Abdul matematika, Budi IPA, Chandra keterampilan, Dini bahasa Inggris, Elok IPA. Nah, itu tidak berurutan. Seperti apa tampilannya? Nah, seperti ini. Nah, ini adalah himpunan pasangan berurutan. Nanti yang terakhir dia adalah Elok pasangannya dengan keterampilan. Yang ketiga, diagram Kartesius. Nah, masih ingat pertemuan yang minggu lalu?
Kita masih minggu lalu membahas tentang Kartesius. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, di sini sumbu X itu diisi dengan nama siswa. Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian, sumbu Y-nya diisi dengan mata pelajarannya. Jadi yang sama cukup ditulis sekali. Sama seperti waktu di diagram panah. Matematika, IPA. Nah, titik-titik ini adalah pasangan dari himpunan pasangan berurutan tadi. Oke, mundur dulu ya. Oke, perhatikan. Nih, Abdul dengan matematika, Abdul dengan IPA. Nah, pasangan-pasangan inilah nanti bisa dipetakan dalam diagram Kartesius. Nah, seperti ini. Oke, gampang bukan? Mantap pokoknya. Oke, lanjut ya. Kalau ingin dicatat, silakan di-pause dulu videonya. Kita lanjut menyajikan fungsi. Kalau yang tadi itu relasi, ini fungsi. Nah, kalau fungsi itu ada 5 cara. Nah, biasanya kalau fungsi itu berkaitan dengan angka, karena tepat memiliki satu pasangan. Tapi ada juga yang tidak berupa angka, contohnya di slide sebelumnya tadi. Oke, perhatikan di sini misalkan fungsi f dari P, himpunan P anggotanya 1 sampai 5. Kemudian Q anggotanya 1 sampai 10. Direlasikan. Itu pakai bahasa relasi. Apa relasi itu? Dihubungkan. Supaya terhubung himpunan P ke Q direlasikan dengan definisi. Apa definisinya? Setengah kali dari. Jadi P itu setengahnya dari Q. Misalnya 1. 1 itu setengahnya dari berapa? 1 setengahnya dari 2. Ada nggak 2 di anggota Q? Ada nih. Berarti nanti bisa dipasangkan 1 pasangan dengan 2. Ada lagi nggak selain 2? Nggak ada. Maka dinamakan sebagai fungsi. Kita lanjut. Yang pertama diagram panah. Tadi udah Bapak singgung ya. Dihubungkan. Nah, seperti ini tampilannya. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Pak, apakah yang anggotanya angka itu semua fungsi? Tidak. Bisa jadi juga relasi. Contohnya apa? Misalnya, kalau didefinisikan dengan kata faktor dari. Nah, 1 ini adalah faktor dari 1 sampai 10. Berarti 1 punya pasangan berapa? Punya 10 pasang. Berarti apa? Bukan fungsi. Seperti itu kira-kira. Lanjut ya, cara yang kedua. Masih sama, himpunan pasangan berurutan. Dapat dari mana himpunan pasangan berurutan? Ya, dapat dari diagram panah ini. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Lalu yang nggak punya pasangan gimana Pak? Ya jomblo. Tidak punya pasangan. Jomblo. Ya, kalian udah punya pasangan. Serius dulu belajar. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan belajar. Lanjut. Jadi karena ini fungsi itu bisa dilambangkan dengan F kecil. F sama dengan tanda kurung kurawal 1,2, 2,4 sampai 5,10. Mantap. Next, cara ketiga. Ayo tebak. Apa? Dengan persamaan. Nah, ini mulai kita menghitung, mulai menghangatkan otak. Dengan persamaan fungsi. Seperti ini kira-kira tampilannya. Tadi kan pasangan berurutannya nih. Perhatikan, ini X, ini Y. Ingat definisinya setengah kali dari. Berarti untuk nyari Y itu harus dikali 2.
Iya enggak? Iya, setengah kali. Setengahnya Y itu adalah X. Setengahnya Y adalah X. Setengahnya 2, 1. Setengah 4. Maka kalau untuk cari Y, itu sama dengan 2 kali X. 2X. Kalau untuk nyari X, setengah kali Y. Karena fungsi ini memetakan nilai X. Nah, ini adalah nilai X. Dipetakan ke Q. Maka kita menggunakan Fx. Fx ini sama dengan Y. Cuma kan kita memetakan. Jadi ini artinya adalah memetakan X sama dengan 2X. Jadi kalau X-nya 1, maka pasangannya berapa sih? 2 kali 1, 2. Nih, 1 itu dengan 2. Sesuai dengan relasinya, yaitu apa? Setengah kali dari P itu dihubungkan dengan Q karena setengahnya. Mantap, jiwa. Lanjut. Dengan tabel. Gampang dengan tabel. Tinggal memindahkan anggota dari himpunan pasangan berurutan. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Jadi untuk mengerjakan fungsi itu harus berurutan. Dari diagram panah, himpunan pasangan berurutan, baru persamaan fungsi, baru tabel. Kok di sini Fx Pak, bukan Y? Kan tadi sudah saya bilang, Y itu adalah hasil pemetaan dari X, maka ini disebut dengan Fx atau memetakan nilai X. Terlalu tinggi ya. Memasangkan biar X itu nggak jomblo. Nah, sih. Yang terakhir, Kartesius. Tambah gampang, kan udah ada tabelnya. X-nya 1, Y-nya 2. Langsung pasangkan. Absisnya 1, ordinatnya 2. Pasangan lagi. Absisnya 2, ordinatnya 4. Gampang. Nih, contohnya 1 titik. 1 dengan 2. Berarti selanjutnya apa? 2 dengan 4. Terus sampai. Nah, garis lurus ini, kenapa garis lurus? Karena titik-titik yang dihubungkan ini membentuk garis lurus. Dari titik 0, nih 1, terus, sampai seterusnya, sampai batas X ini 5. Jadi dinamakan ini adalah garis fungsi dengan 2X. Mantap. Gimana? Sudah paham? Pasti paham. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan nanti di forum diskusi. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan semangat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.